Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Oke? Jangan percaya tarotnya 100%. Karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena iya karena kita lihat situasinya maskulin. Situasi maskulin, please. Oke. Ada Seven of Wands. Oke, maskulin. The bottom of the deck, kamu ada Seven of Wands, Four of Cups, Page of Wands, and the Three of Wands, Nine of Wands, Four of Wands. Kamu bisa berdealing atau kamu fire sign. Aries, Leo, dan Sagittarius. Ya. Four of Wands, ada rencana untuk kembali ke feminim atau mau menikah ya. Nih, maskulin. Tapi masih ditahan oleh maskulin. Kenapa? Karena dia harus menghadapi orang-orang sekitarnya yang tidak tulus dengan maskulin. Jadi dia harus menghadapi dulu. Dan di sini maskulin harus banyak belajar ya tentang journey hidup dalam sebuah rumah tangga. Jadi bukan hanya seksual, bukan hanya kebersamaan, tapi tentang keterbukaan, tentang keterikatan, tentang pokoknya saling melengkapi ya, tentang saling melengkapi dan juga tentang saling menghargai dalam sebuah hubungan ya, ketika kita mau melangkah ke arah yang komitmen, yaitu nikah. Dan di sini maskulin juga lagi terpojokkan ya dengan orang-orang yang tadinya dia pikir sebagai teman, sebagai sahabat, ataupun bisa sebagai rekan kerja ya, keluarga ya, yang deket ya. Tiba-tiba ini membuat maskulin merasa terpojokkan ya, karena ya dihadirkannya lagi hubungan yang tidak sehat ya, perselingkuhan, entah itu perselingkuhan secara materi ataupun secara kebahagiaan ya. Dan maskulin di sini kamu ya mencoba untuk kuat ya, ingin sembuh dari hubungan yang gak sehat, tapi ya sifat narsismu, NPD-mu itu masih ada ya, bahkan kamu masih mengejar pengakuan dari orang-orang sekitarnya kamu ya. Ada Three of Cups, Three of Swords, Six of Wands, Strange, and the Knight of Wands. Oke. Maskulin.
Kalau aku rasa sih di sini ya kamu mencoba untuk bahagia ya dalam lingkungan yang gak sehat, terpaksa kamu jalani. Kamu juga ya merasa terpojokan karena kamu dijadikan kambing hitam pada akhirnya oleh orang-orang sekitarmu, ya. Dan di sini ya kamu bertahan aja sih dengan lingkungan yang tidak sehat ya, karena itu dia, kamu nggak mau kehilangan pengakuan, validasi. Kamu nggak mau kehilangan fans, kamu nggak mau kehilangan penggemarmu atau yang menyanjung kamu, ya. Kamu masih bermain ya dengan egomu, dengan sifat NPD-mu di sini, ya. Kamu harus mengambil resiko kalau mau keluar dari zona amanmu, yaitu rasakan aja dulu ya tentang perjalanan proses, yaitu tentang sakit hati, luka batin, luka fisik ya. Karena ini bisa membuat kamu nanti belajar lebih dewasa ya tentang kepekaan ya. Simpatimu jadinya terbuka. Dan maskulin di sini ya kamu disalahkan terus ya oleh orang-orang sekitarmu ini. Disalahkan terus. Kecewa ya karena kamu dengar kabar yang juga tidak menyenangkan, terutama dari yang long distance ya. Kabar yang tidak menyenangkan. Page of Wands, the Queen of Wands, Seven of Wands, the Fool, the Moon. The bottom of the deck ada Eight of Pentacles, the Five of Pentacles, Three of Wands, and the Queen of Swords. Aku ngerasa malah feminimnya di sini lebih focusing memperbaiki journey hidupnya, yaitu tentang masa lalu. Jadi kayak memperbaiki apa yang stuck dalam hidupnya feminim di masa lalu. Dan coba untuk bisa menegaskan journey hidup dia yang hilang di masa lalu, kini dia ukir kembali. Walaupun harus memakan waktu, prosesinya bisa sampai 8 bulan bahkan 8 tahun ya. Tapi ada keberhasilan di sini ya untuk feminim. Karena di sini feminim ingin lepas dari trust issue di masa lalu, terutama dari permasalahan percintaan dengan maskulin ya. Terlalu banyak argumentasi, perdebatan, kayak gitu. Dan banyak luka, ya, banyak perselingkuhan. Jadi, ya, feminim memberikan boundaries ya, yaitu suatu batasan. Dan di sini feminim coba untuk bisa memaafkan, melupakan luka hatinya ya. Ya, dengan cara adalah menjaga jarak
boundaries ya, menjaga jarak batasan terhadap maskulin. Page of Wands, the Queen of Wands, Seven of Wands, the Fool, and the Moon. Okay, maskulin. Feminin di sini coba untuk kuat menahan diri ya dalam perjalanan spiritualnya. Jadi ya mengikuti intuisinya dia sendiri ya, si feminim ini. Karena ya dia harus bisa bertahan diri dari serangan apapun, terutama tentang sakit hati. Dia belajar memaafkan, belajar melepaskan. Dan feminim mendengar kamu selingkuh aja itu udah sakit hati loh. Mendengar kamu senang-senang dengan teman kamu ya, dan kamu selalu pengennya happy fun ya dengan kehidupan kamu. Feminim tahu itu, dengar, paham, dan itu membuat dia sakit hati tapi coba untuk memaafkan. Dan di sini ya feminim coba untuk bisa belajar dewasa ya, meraih kesuksesannya. Jadi kayak yang ngambil resiko juga dalam memperbaiki dirinya. Jadi kamu menganggap feminim ini adalah saingannya kamu ya. Untuk maskulin menganggap feminim ini sukses adalah sebagai saingan. Dan di sini ya maskulin merasa terpojokkan ya dari drama yang dia buat sendiri ataupun rumors, dan dia menjadi ketakutan ya dalam mengambil langkah hidupnya nanti nih si maskulin. Maskulin, aku ngerasa di sini feminim itu sudah mencoba optimis ya, membahagiakan dirinya dia sendiri dengan cara ya mencoba melepaskan kamu, memaafkan ketika dia mengingat atau mendengar kabar tentang kehidupan kamu yang hanya ingin happy fun, hanya ingin senang-senang, dan kamu berselingkuh ya. Feminim coba untuk bisa memaafkan hal tersebut walaupun sakit rasanya ya. Dan maskulin ini takut untuk mengambil langkah ketika feminim itu sudah memaafkan ya. Jadi kayak kira-kira feminim maafin gue enggak ya, padahal feminim sudah memaafkan gitu loh. Tapi bukan berarti feminim itu harus kembali dengan mudah, enggak ya. Jadi feminim ini banyak belajar dari langkahnya si maskulin sendiri ya. Dia banyak belajar. Makanya si feminim ini focusing aja, memberikan batasan tentang masa lalu karena ingin sembuh dari trust issue-nya. Kita lihat Three of Swords-nya. Three of Swords. The Hangman, Seven of Swords, and the Knight of Cups. Maskulin, kamu selalu mencari jalan pintas, cadangan baru, target baru
ketika kehidupan kamu itu menggantung. Jadi kamu snaky, ya cheating terus. Karena kamu merasa ya lebih hebat kayak gitu ya. Mempesona, memiliki aura kayak gitu. Tapi ya niatanmu adalah ingin lepas dari yang namanya kehidupan yang menggantung. Jadi kamu memberikan harapan pada orang lain ketika kehidupan kamu nggak stabil. Sedangkan feminim di sini, wow, feminim di sini sudah siap menerima uang besar, ya, dan sudah siap bahagia dengan keluarga. Kita lihat Six of Wands-nya nih, buat energinya. Page of Pentacles. The Knight of Pentacles. The Emperor. Ya, maskulin. Kamu merasa saingan kalau pasangan kamu itu lebih sukses dari kamu, lebih hebat dari kamu. Jadi kamu mencari target baru terus. Karena kamu tidak mau terlihat lemah dibanding pasanganmu. Ya. Jadi kayak kamu tidak supporting pasanganmu itu sukses, kecuali kamu sendiri yang sukses, yang hebat. Ya. Jadi kamu controlling banget, dan kamu dengan orang baru ini juga controlling orang baru ya. Maskulin. Sebagian sudah ada yang mengalami kehancuran rumah tangga ataupun kehancuran spiritual. Ya, makanya kamu dihantui tentang kegagalan dari mencapai target hidupmu. Dan ini membuat kamu gak nerima kenyataan ya tentang kegagalan. Makanya kamu cari target terus orang baru. Karena ya kamu tidak suka yang namanya gagal. Ya, kamu pengennya sukses terus, bahagia terus. Tapi kamu tidak nerima yang namanya ujian. Ya. Jadi dikasihnya istidraj, sekalinya dikasih hukuman kamu marah. Ya, kamu marah besar. Dan kamu karakter yang controlling, orang yang merasa lemah. Jadi bisa kamu kendalikan. Kita lihat dengan Page of Wands-nya. Oh, the Shadow, the High Priestess, the King of Swords, Page of Wands. Kamu senengnya yang happy aja ya. Jadi benar-benar suka pesta, suka warawiri, ya. Karena kamu merasa berkuasa, merasa controlling, merasa bisa mengendalikan. Dan ketika feminimnya menjaga jarak dari kamu, bahkan juga membentengi dirinya dia sendiri, dia belajar healing ya. Maskulinnya sakit hati. Ya, feminimnya nekat nih. Nekat untuk istirahat, nekat untuk berpikir, merenungi diri, memperbaiki kehidupan ataupun sifat yang ceroboh, belajar dari masa lalu. Ini butuh waktu lama karena prosesnya seorang Earth itu tidak bisa dipastikan cepat, tapi lambat tapi pasti. Ini yang membuat si maskulin sakit hati. Kita lihat Seven of Wands-nya ya. Bentar ya guys.
basah ternyata. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat Seven of Wands-nya. Queen of Swords, Ten of Cups, Nine of Swords. Oke, maskulin masih mempertahankan sifat NPD-nya ya. Dan ini yang membuat feminim mengambil keputusan dan ketegasan ya tentang kebahagiaan, dan itu membuat maskulin stres, nggak nyaman, karena dia nggak nyangka aja feminim itu bisa mengambil langkah yaitu tentang ketegasan, batasan ya. Dan aku ngeliatnya di sini ya feminim menjujurkan aja dia nggak nyaman hidup bersama kamu ya, dan itu membuat kamu nggak terima akan kenyataan ya. Kita lihat the full-nya. Sorry ya guys, kartunya tuh basah satu. Tuh ya, the Magician, Ace of Wands, the Temperance. Maskulin, kamu selalu memberikan permainan terus ya, dengan cara yaitu dia spiritual. Kamu pakai dengan cara spiritualmu yaitu pelet, guna-guna ya. Kamu nekat mengambil resiko, kamu berani. Yang penting dirimu bahagia sendiri ya, secara materi dan juga secara duniawimu itu benar-benar stabil ya. Kamu berani mengambil resiko itu. Yang penting kamunya sukses mencapai tujuan kamu, yaitu tentang tentang materi dan juga tentang hasrat. Kita lihat the moon-nya. Kamu selalu memakai topeng ya. Death, Two of Cups, Four of Swords. Oh, oke. Maskulin, pada akhirnya kamu akan lelah dan ada rasa takut ya, karena hubungan percintaanmu ini akan selalu berakhir melelahkan buat kamu ya. Jadi dengan siapapun kamu memulai hubungan ya, tapi dengan niatan yang gak bagus ya, itu akan bikin melelahkan hidupmu sendiri dan kamu gak bahagia ya. Di sini ada the High Priestess, the Wheel, the Fortune, Five of Cups, and the Six
of Pentacles. Kamu berharapnya tadinya setelah hancur dengan feminim ya, kamu sudah menjauh lah gitu ya dengan feminim, karena ya kamu terlalu banyak target. Kamu berharapnya tuh dengan si karmik ini akan membawa keberuntungan, akan membawa dan memberikan karma baik, dan kamu berpikir dia adalah jodohmu. Tapi ternyata tidak ya. Ini hanya menambah karmamu dari masa lalu dan ditambah karmanya si karmik. Ini bisa sampai 6 tahun perjalanan karmamu ya dengan si, atau 6 keturunanmu di sini dengan si karmik. Jadi kamu benar-benar tadinya berharap ya karmik ini adalah jodohmu dan bisa memberikan keberuntungan dalam hidupmu ya, setelah tidak ada komunikasi dengan feminim. Tapi ternyata tidak ya, tidak. Makanya di sini feminim focusing ya tentang memperbaiki diri, walaupun memakan waktu lama, bisa sampai 8 tahun. Despair. Give. Man, female. Marriage, toil labor, and a great fortune. The matter woman touch. Maskulin. Kamu lagi berpikir dan membayangkan bisa hidup bahagia kembali di ruangan rumah yang penuh dengan keberkahan dan keberuntungan. Semuanya bekerja dengan baik dalam sebuah pernikahan, yaitu dengan feminim. Ini yang kamu bayangkan, ini yang kamu pikirkan, tapi ternyata tidak seindah dari bayanganmu ya, karena kamu sudah mengacaukan hadiah terindahmu terhadap feminim. Sebenarnya feminim ini adalah sebagai hadiah terindahmu, dan kamu sudah mengacaukan hal itu ya. Kamu juga lagi bingung nih mau memberikan hadiah apa buat feminim ya, karena aku ngeliat di sini kamu memang lagi ngebayangin, berfantasi bisa hidup nyaman, bahagia dalam rumah tangga, penuh dengan keberuntungan, apapun yang dikerjakan bersama, dan selalu bisa menjalani kehidupan dengan baik di sebuah pernikahan. Tapi ternyata kamu gagalkan ya. Pada akhirnya kamu menyesal, kecewa, karena hadiah terindahmu ternyata adalah feminim ya. Hadiah terindahmu adalah feminim. Forgiveness. Ask your angel. Success. Get more information. Feminim, kamu akan mengalami kesuksesan. Maskulin, kalau kamu ingin hadiah lagi, perbanyaklah
bertanya kepada Allah dan malaikat ya pastinya. Karena aku lihat di sini ya kamu sedih tentang cara memaafkan dan meminta maaf itu bagaimana. Dan kamu juga ya menyesal karena sudah menggagalkan, mengacaukan hadiah terindahmu dari si feminim ini yang membawa kesuksesan buat kehidupanmu. Kalau kamu mau semuanya berhasil lagi, kamu harus belajar memaafkan dirimu sendiri, lingkunganmu, dan juga feminim. Ketika kita memaafkan, nanti hadiah akan kita terima dan itu membuat kita sukses. Jadi maskulin, ya, carilah informasi gimana caranya meminta maaf dengan feminim selama dia masih single. Oke, kalau dia sudah ada seseorang ya sudah kamu minta maaf. Tapi kalau nggak sanggup ya sudah jangan ganggu hidup dia dan kamu perbaiki dirimu, maafkanlah dirimu sendiri. Oke, so aku harap ini bisa resonate ya, maskulin. Tetap semangat dan jadilah orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.